Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Kebakaran pabrik di Bekasi menyebabkan 9 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka. Untuk mengetahui informasi terkini saat ini kami sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Bekasi Kompol Audi. Selamat sore Pak Audi. Selamat sore Mbak. Pak Audi, informasi dari warga kebakaran terjadi sejak pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat dan hingga sore hari ini upaya pemadaman masih terus dilakukan. Apa sebetulnya kendala yang dialami saat proses pemadaman, Pak? Baik Mbak, jadi dapat kami jelaskan memang kondisi tempat kejadian itu penuh dengan barang-barang yang memang mudah terbakar Mbak, flammable. Jadi itulah menjadi penyebab dari tim pemadam kebakaran untuk kesulitan melakukan pemadaman Mbak. Baik, betulkah sumber kebakaran itu ada di 2 area Pak, di pabrik tersebut? Itu masih kami dalam proses penyelidikan Mbak, masih kami dalamin terkait hal tersebut. Karena masih proses pemadaman, jadi kami masih mendalamin lagi Mbak. Sebelumnya ada 22 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Apakah sampai sore hari ini sudah ada tambahan bantuan untuk upaya pemadaman di lokasi Pak? Jadi dapat kami jelaskan untuk unit mobil pemadam kebakaran sendiri sampai saat ini ada sekitar 42 unit Mbak, mobil kebakaran. Itu dari untuk wilayah Kota Bekasi sendiri ada 34 unit dan dari wilayah penyangga ada 8 unit Mbak. Jadi total 42 unit. Baik, Pak Audi, kalau kita lihat visualnya ini mobil ambulans kembali datang ke lokasi. Bagaimana Pak untuk upaya evakuasi hingga sore hari ini? Baik Mbak, dapat kami jelaskan memang dari awal kami menerima informasi terkait adanya kebakaran, dari pihak kepolisian khususnya Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan koordinasi dengan tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman hingga saat ini. Jadi dari tim quick response dari Kota Bekasi sendiri juga langsung mengirimkan ambulan untuk melakukan evakuasi baik terhadap korban maupun kepada jenazah Mbak. Tim ambulan juga standby di lokasi kejadian untuk melakukan backup terhadap petugas pemadam kebakaran sendiri Mbak. Karena memang ada beberapa petugas yang mengalami sesak napas Mbak. Ada beberapa petugas yang mengalami sesak nafas karena sebelumnya informasinya hanya 1. Berarti berapa Pak korban dari memang petugas dari pemadam kebakaran? Yang dievakuasi ke rumah sakit sendiri 1 Mbak. Tapi untuk sambil menunggu memberikan bantuan medis dari ambulan juga standby di sini Mbak. Baik. Informasi terakhir ada 9 korban meninggal dunia dan 4 korban luka. Apakah ada perkembangan Pak terkait dengan data ini? Sementara masih sesuai dengan keterangan tersebut Mbak. Jadi dari korban yang sudah kami evakuasi, kami kirimkan ke RS Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Mbak. Baik, 9 korban meninggal dunia sudah dibawa seluruhnya ke Rumah Sakit Polri ya Pak untuk proses lebih lanjut. Proses apa Pak? Itu nanti dari pihak Puspapor Polri, dari pihak tim DPI yang akan melakukan pemeriksaan Pak lebih lanjut. Baik, untuk korban luka bagaimana kondisi terkininya Pak? Karena ada 4 korban luka termasuk 1 orang dari petugas pemadam kebakaran. Saat ini dari keempat orang yang mengalami luka-luka itu sudah dilakukan perawatan di RS rumah sakit terdekat Mbak, dan saat ini masih dalam proses perawatan. Baik, untuk kondisinya bagaimana Pak untuk korban yang terluka? Itu masih dalam petugas medis Mbak, jadi kan masih belum bisa mendapatkan bagaimana hasil dari 4 korban tersebut. Pak Audi, apakah sudah ada dugaan sementara terkait dengan penyebab kebakaran? Itu masih dalam pendalaman Pak. Dan kami menunggu akan mendatangkan tim puslapor untuk bisa mengidentifikasi terkait hal-hal tersebut Mbak. Kapan puslapor akan didatangkan Pak, termasuk juga dari tim laboratorium forensik Polri? Jadi saat ini kami masih fokus untuk proses pemadaman dan pendinginan lokasi. Setelah lokasi TKP benar-benar steril dan padam dan tidak dalam kondisi panas kembali, itu baru kami panggil tim puslapor untuk melakukan identifikasi Mbak.
Baik. Pak Audi, terkait dengan pabrik yang terbakar ini, informasi yang kami dapatkan ini merupakan pabrik minyak, kemudian pakan ternak. Jadi ini sebetulnya pabrik apa, Pak? Pabrik minyak dan pakan ternak atau bagaimana? Kami masih proses penyelidikan terkait hal tersebut, Mbak. Kami masih menggali informasi-informasi lebih dalam lagi, termasuk terkait dengan operasi dari tempat yang terbakar tersebut. Jadi kan masih belum bisa menjelaskan, Mbak. Kronologinya bagaimana, Pak, kalau dari keterangan saksi mata? Sementara sih sekitar jam 6 itu memang ada beberapa orang yang melihat ada api dan langsung terjadi kebakaran itu, Mbak. Jadi masih kami dalamin untuk kronologis lebih tepat, lebih jelasnya terkait mengapa bisa terjadi kebakaran tersebut. Baik, kalau tadi laporan rekan kami Rona Marina, jurnalis Metro TV yang di lapangan menyebutkan ada sejumlah kendala untuk proses pemadaman. Ada hidran yang jebol, kemudian shell yang dinyatakan pecah. Apakah tidak ada upaya atau warning system untuk kebakaran di pabrik tersebut, Pak? Ini masih kami koordinasikan dengan tim dari pemadam kebakaran, Mbak. Jadi masih proses pendalaman kami, Mbak. Masih proses pendalaman ya hingga sore hari ini. Tadi juga ada informasi yang kami dapatkan, ini adalah kejadian kedua kebakaran di pabrik tersebut, betul atau tidak, Pak Audi? Itu masih kami dalamin, Mbak. Masih dalam proses penyelidikan. Baik, Pak, ini kan kalau dari keterangan warga kebakaran terjadi sejak pukul 4 pagi, sekarang sudah hampir 4 sore, artinya sudah hampir 12 jam, tapi kebakaran belum bisa berhasil dipadamkan. Apa upaya yang akan dilakukan untuk memadamkan api di lokasi itu? Jadi ini, Mbak, saya luruskan sebenarnya awal kejadian itu sekitar pukul 6 kurang, Mbak. Jadi bukan pukul 4, Mbak. Sekitar Baik. pukul 6 kurang, 5.30 sampai 5.45 pagi, Mbak. Jadi kendala pada sampai saat ini belum berhasil dipadamkan karena kondisi tempat kejadian kebakaran itu penuh dengan barang-barang yang mudah terbakar. Dan material-material tersebut masih mudah terbakar sehingga sulit untuk dilakukan pemadaman oleh tim pemadam kebakaran, Mbak. Iya, selain mengerahkan 42 unit mobil pemadam kebakaran, apalagi Pak strategi untuk memadamkan api? Jadi kami tetap terus berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan tim pemadam memang yang akan terus melakukan upaya untuk melakukan pemadaman, Mbak. Selain itu kami juga tetap melakukan koordinasi dengan ambulans, tim kesehatan untuk bisa mengatasi kejadian kebakaran ini, Mbak. Baik, lalu bagaimana Pak upaya pengamanan juga di sekitar lokasi, karena kalau kita lihat visualnya ini adalah jalur yang ramai dilewati oleh warga. Jadi untuk pengamanan kami memang dari Polsek Medan Satria sendiri sudah melakukan pengamanan di wilayah di tempat terjadi kejadian, termasuk juga melakukan mungkin pengaturan lalu lintas, Mbak, pengaturan arus lalu lintas untuk mengurangi adanya kemacetan. Baik, siapa saja pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan Pak terkait dengan kebakaran pabrik ini? Ini kami masih proses pendalaman, Mbak. Kami sambil berjalan dan kami akan bisa informasikan lebih lanjut. Baik, jadi prosesnya saat ini sedang pendalaman, kemudian di satu sisi juga upaya pemadaman masih terus dilakukan. Apalagi Pak, informasi yang bisa kami dapatkan terkait dengan proses upaya pemadaman, termasuk juga pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Jadi sampai untuk penyebab pasti kami masih belum bisa menyampaikan karena itu nanti akan diproses oleh tim puslapor Mabes Polri, Mbak. Saat ini kami fokus untuk proses evakuasi dari korban dan kami juga sudah membuka posko antemortem di RS Polri, Mbak. Ini dari pihak keluarga yang memang kita harapkan bisa datang untuk ke posko antemortem untuk bisa memberikan data-data terkait DNA ataupun data-data yang dibutuhkan oleh posko antemortem untuk melakukan identifikasi terhadap korban yang kami evakuasi, Mbak. Iya, apakah keluarga sudah
tiba Pak di Rumah Sakit Polri untuk menyerahkan data-data untuk di posko antemortem? Untuk keluarga tadi kami sudah menyampaikan ada beberapa keluarga yang datang ke TKP, tapi kami arahkan untuk langsung ke RS Polri biar bisa mempercepat proses identifikasi terhadap korban, Mbak. Jadi kami sudah mengarahkan setiap kalau memang ada keluarga yang merasa salah satu anggota keluarganya menjadi korban dalam peristiwa tersebut, untuk segera datang ke ke posko antemortem di RS Polri Kramat Jati. Demikian, Mbak. Ya, bagi keluarga untuk segera datang ya, dihimbau untuk segera datang ke Rumah Sakit Polri, tepatnya ke posko antemortem. Apakah ada hotline yang bisa dihubungi oleh keluarga, Pak? Untuk hotline itu nanti bisa kami sampaikan lebih lanjut, Mbak. Kami akan berkoordinasi dengan posko antemortem untuk bisa memberikan hotline atau nomor aduan yang memang bisa dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak keluarga ataupun pihak keluarga korban terkait dengan proses-proses yang akan dilakukan lebih lanjut, Mbak. Untuk data korban luka, sudah ada data korbannya, Pak? Nama-namanya dari karyawan dan juga dari petugas pemadam kebakaran? Untuk data-data masih kami proses penyelidikan, Mbak, untuk proses identifikasi juga. Baik. Pak, kami juga mendapatkan informasi ya sebelumnya bahwa kebakaran pernah terjadi di lokasi ini, betul tidak ya Pak untuk informasi ini? Kami itu terkait hal tersebut masih kami dalamin, Mbak. Kami dalamin untuk tahu memang apakah memang benar informasi tersebut atau bagaimana. Baik, sudah ada keterangan dari pihak pabrik, Pak? Sampai saat ini kami masih proses ini, Mbak, proses pengamanan TKP. Jadi juga sambil berjalan klarifikasi terhadap saksi, dan kami masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, Pak. Keterangan apa, Pak, dari pihak pabrik yang disampaikan kepada pihak kepolisian? Masih kami dalamin, Mbak, masih dalam klarifikasi juga, Mbak. Baik, jadi pendalaman masih terus dilakukan ya, Pak Audi. Pak Audi, nanti kami akan bergabung lagi ke Bapak, tetapi kami informasikan dulu kepada pemirsa, ini adalah visual dari atas bagaimana kobaran api masih belum berhasil dipadamkan, asap masih membumbung tinggi di lokasi kebakaran pabrik yang disebut sebagai pabrik minyak dan juga pabrik pakan ternak.